Cara membuat soal menggunakan Google Chrome. Pertama kita harus masuk ke akun Google sini. Kalau sudah punya, tinggal langsung buka di Google Chrome. Tinggal kita buka, tinggal masukkan alamat form.google.com. buka. Nah, di sini ada formulir tanpa judul, kemudian pertanyaan tanpa judul. Di sini kita setting dulu. Nih, yang ada titik 3. Kita klik. Nih, setelan. Nah, di sini ada kumpulkan alamat email. Ini kalau kita klik ya. Berarti setiap siswa ini harus punya email. Sama, ini juga sama. Batasi ke 1 tanggapan, jadi satu orang siswa hanya bisa mengirim 1 kali. Cuman siswa diwajibkan untuk masuk ke Google ya. Kalau tidak dicentang tidak masalah. Kemudian presentasi, acak urutan pertanyaan kalau ingin diacak, kalau tidak mau diacak tidak usah dicentang. Terus tampilkan status progres, dibiarkan saja. Terus lanjut kuis, ini jadikan sebagai kuis. Nah, jawaban yang benarnya jangan dicentang, tersimpan. Nah, di sini ada formulir tanpa judulnya, kita ganti namanya. Misalnya contoh soal. Nah, contoh soal 1 misalnya. Ini sama, contoh soal 1. Kemudian deskripsinya misalnya pilihlah jawaban yang paling benar. Pertanyaan tanpa judul, misalnya yang pertama ini nama. Terus ini kita pilih jawaban singkat. Kalau drop down ini bisa ya, kita daftarkan nama langsung, misalnya Aldi. Terus kedua misalnya Harvey misalnya. Ini drop down, jadi siswa tidak perlu menuliskan nama, jadi tinggal diklik, nanti namanya akan ada tertera di bawah. Tapi kalau diisi langsung menekan jawaban singkat juga enggak masalah. Jadi siswa tinggal memasukkan namanya secara manual. Terus wajib diisinya di klik ya. Kemudian kita klik tambah untuk menambahkan soal di bawah. Misalnya kelas berapa misalnya. Terus ini optionnya kita pilih jawaban singkat. Terus wajib, terus tambah lagi, baru kita masukkan soalnya misalnya apa, satuan dari tegangan. Nah, ini pilihan ganda opsi 1, misalnya A, kemudian enter, B, C. Nah,
sini kita wajib isi, kemudian klik gambar checklist ini di samping, kita klik. Di sini poinnya kita sesuaikan. Misalkan kita mau membuat 10 soal, berarti satu soal ini poinnya 10. Nah, kalau mau buat 20 soal berarti poinnya 5. Kalau 50 soal berarti 2. Jadi kalau keseluruhan soalnya jawabannya benar, nanti poinnya akan 100. Oke, kemudian kita pilih jawaban yang benar. Kita pilih jawaban yang benar, terus klik selesai. Nah, seperti itu. Nah, untuk menambahkan soal misalnya, tinggal kita tambahkan. Misalnya jadi soalnya tidak perlu kita tambahkan nomor ya, misalnya nomor 1 atau nomor 2, karena sudah diacak. Jadi setiap siswa urutannya beda-beda. Misalnya A, ini ABC-nya juga bisa sebenarnya diacak. Di sini ada pilihan acak urutan opsi. Ini acak urutan opsi, jadi ABC-nya juga bisa diacak. Tapi kalau diacak ini tidak perlu ditulis A. Tidak diacak pun nggak masalah. Misalnya ini opsi 1, misalnya A. Terus wajib, kemudian klik centangnya, terus kasih poin, terus pilih jawaban yang benar, terus selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai membuat soal, kita bisa menambahkan waktu. Nah, di sini ada add-on. Add-on ini kalau kita baru install Google Dokumen, dia belum ada. Jadi dia aplikasinya dari luar. Jadi kalau kosong tinggal kita download. Kita ketik saja form limiter. Nah, form limiter ini yang pertama. Ini tinggal klik ya. Klik. Kemudian di install. Nah, install ini karena sudah diinstal ya, jadi tulisannya uninstall. Nah, kemudian kalau sudah ditambahkan nanti akan muncul seperti ini, add-on. Nah, kita klik add-on, kemudian form limiternya diklik, terus set limit. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini ada select. Kita pilih date and time ya. Date and time. Kemudian select date. Misalnya waktu pengerjaannya sekarang kan tanggal 20 ya, misalnya besok tanggal 21. Tanggal 21 ya misalnya.
terus sampai jam, misalnya sampai jam 12 siang, misalnya 12 PM. Kalau 12 siang berarti 12 PM. Kita klik PM. Ini ada pilihan, ada PM, kemudian ada AM untuk pagi, PM untuk malam, terus ini untuk menit. Misalnya jam 12.30, misalnya jam 12.30 kita tambahkan 30 sini, terus set, terus klik save and enable, kita klik. Oke, X. Nah, bagaimana nanti kalau misal kita mau menambahkan gambar, misalnya kita tambah gambar berikut. Kita klik gambar ini, tanda kotak di samping yang ini kita klik, kemudian cari, terus klik dokumen, misalnya ini. Oke, kita masukkan pilihannya. Terus klik wajib. Oh, ini ada satu, masukkan poin, terus pilih jawaban yang benar, selesai. Nah, ini ada di bawahnya gambar ganda, tinggal kita hapus ya. Oke. Nah, bagaimana nanti untuk kita mengirimkan link ke siswa ya. Jadi kita klik kirim atau bagikan, kemudian pilih link tautan. Nah, yang ini klik, kemudian perpendek URL, terus salin, selesai. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita copy paste saja ke grup WA. Nanti kalau misalkan dibuka linknya oleh siswa, nanti tampilannya aja akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi siswa cukup menjawab misalnya nama, kemudian pilih jawaban ya, misalnya pilih jawaban. Ini kelas, karena diacak ya, kelasnya ada di bawah. Terus kirim. Nah, di sini kita bisa melihat skor. Di sini poin totalnya 30 ya, karena hanya 3 soal. Kalau 10 soal poinnya berarti 100 ya. Terus peran kita
sebagai admin atau guru tinggal kita buka di Google Drive. Terus di sini ada ini yang tadi ya, yang tadi ini kita buka. Nah, di sini sudah ada satu orang yang merespon. Kalau siswanya ada 10 ya berarti nanti responnya 10. Kalau yang mengerjakan hanya 5 orang berarti responnya nanti hanya 5 orang. Terus batas penerimaan respon sampai besok jam 12.30. Nah, di sini ada ringkasan. Di sini ada yang sudah mengirimkan tanggapan ya. Ada nama dan kelas. Kemudian ini ada grafik jawaban ya. Grafik jawaban. Terus ada pertanyaan. Terus individual. Nah, di sini nanti kita akan melihat siapa saja yang sudah mengirimkan. Ini ada satu tanggapan. Misalnya ada satu lagi yang mau ngirim. Misalnya ada satu orang lagi misalnya. Oh, salah ya kelasnya. Kirim. Nah, kalau ada jawaban yang salah nanti tampilan di siswa akan seperti ini. Jawaban yang benar, jawabannya salah. Ini. Kemudian Nah, di sini responnya sudah ada 2 orang. Ini individual. Individualnya sudah ada 1, kemudian 2. Nah, ini namanya Bayu. Nilai poinnya 10. Seperti itu. Cukup mudah. Oke. Mungkin sekian saja tutorialnya. Kalau ada pertanyaan silakan di komentar.